Perkenalkan, nama saya Zahra Tujinia dengan NPM 221186206125. Di sini saya akan memaparkan tugas video dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD, yaitu tentang kurikulum. Kurikulum 13 adalah kurikulum pendidikan nasional Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum tingkatan satuan pendidikan, yaitu KTSP. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, fokus pada pendekatan berbasis kompetensi, dan menekankan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada potensi siswa. Kurikulum Merdeka ini yaitu dikembangkan sebagai bagian dari Merdeka Belajar Pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan karakteristik K13 dan KUMER, K13 adalah kurikulum pendidikan nasional Indonesia yang diterapkan sejak tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum KTSP. Dan juga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pendekatan berbasis kompetensi, menekankan pada penguasaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran tematik integratif khususnya di jenjang SD sebagai mata pelajaran dan tema tertentu. Sedangkan SHOT mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Penilaiannya harus autentik, berfokus pada belajar dan hasil belajar, termasuk observasi dan penugasan. Sedangkan diterapkan sebagai bertahap dan mengalami revisi untuk menyempurnakan penerapannya. Sedangkan karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2022 sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan berpusat pada potensi siswa. Kurikulum ini dikembangkan sebagai Merdeka Belajar, program pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun beberapa ciri kurikulum Merdeka yaitu lebih fleksibel, satuan pendidikannya dapat memilih dan menyesuaikan pelaksanaan kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan kompetensi sosial dan karakter siswa. Adapun profil belajar dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pengembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tanpa jurusan di SMA, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Adapun teknik belajar yaitu belajar visual, itu menggunakan gambar, diagram, mind mapping, ataupun siswa lebih mudah memahami informasi dengan bantuan visual. Contohnya mind mapping untuk merangkum materi menggunakan infografis atau diagram alur. Adapun teknik auditory yaitu memanfaatkan pendengaran untuk menyerap informasi yang lebih baik, cocok untuk siswa yang sedang belajar dengan mendengarkan penjelasan diskusi. Contohnya mendengarkan podcast, rekaman materi, belajar dengan cara diskusi, atau menjelaskan materi kepada teman. Yang ketiga, teknik kinesthetik, melibatkan gerakan fisik, praktik langsung untuk memahami konsep. Ini cocok untuk siswa yang suka melalui eksperimen atau aktivitas langsung, praktek di laboratorium, atau menggunakan metode belajar sambil bergerak seperti menulis atau bermain kuis yang interaktif. Yang ketiga, teknik metode manajemen dengan belajar intensif dalam interval waktu 25 menit, lalu diseling istirahat singkat, membantu meningkatkan kontraksi dan menghindari kelelahan. Langkah belajar selama 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 istirahat 4 jam. Yang kelima namanya teknik membaca untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat, yaitu materi untuk mendapatkan gambaran umum, buat pertanyaan terkait materi, atau baca secara aktif untuk mencari jawaban, dan juga menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri, tinjauan kembali untuk memperkuat ingatan, dan juga berkolaboratif, belajar dalam kelompok kecil untuk saling bertukar informasi dan bekerja sama memecahkan masalah. Contohnya diskusi tim atau kerja kelompok, yaitu yang
Yang setelahnya itu materi dengan jeda waktu tertentu agar informasi tertanam di memori jangka panjang, cocok untuk mempersiapkan ujian menggunakan flashcard atau aplikasi seperti Anki. Yang kedelapan, teknik mengkait konsep dengan pengetahuan yang sudah memperkuat pemahaman. Contohnya menyatakan konsep yang dipelajari, menghubungkan teori pengalaman pribadi, dan juga berusaha menjelaskan sendiri materi yang dipelajari baik secara tertulis maupun lisan. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan analitis dan menguji diri sendiri dengan mengingat kembali informasi tanpa melihat catatan, meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Contohnya membuat kuis sendiri atau menggunakan flashcard. Dan juga perencanaan rinci untuk setiap pertemuan atau kegiatan pembelajaran yang lebih administratif dan membuat komponen wajib seperti tujuan, metode, media, dan varian. Adapun modul Agile Kumer yaitu lebih fleksibel dan praktis. Selain perencanaan pembelajaran, modul Agile juga dapat berisi aktivitas materi dan latihan yang dapat digunakan oleh siswa dan guru. Kelas KK13 menggunakan penomoran dan jenjang yang jelas mengikuti tradisional pendidikan di Indonesia, yaitu sekolah dasar SD kelas 1, 2, dan 3 itu sampai 6, sedangkan SMP 7, 8, 9, dan 3 itu kejuruan yaitu kelas 10, 11, dan 12. Dan siswa SMA bisa memilih jurusan seperti IPA, IPS, atau bahasa. Di SMK terdapat keahlian spesifik seperti teknik komputer atau tata boga. Yang terakhir, penamaan kelas di kurikulum Merdeka Kumer. Pada Kumer, kurikulum Merdeka penamaan kelas masih menggunakan nomor dan jenjang yang sama seperti di K13. Namun terdapat beberapa perbedaan khusus dalam struktur dan konsep di SMK. Kelas sekolah dasar atau SD tetap menggunakan penamaan kelas 1 sampai 6 dengan pendekatan tematik integratif hingga kelas 4. Kelas 5 dan 6 mulai dinaikkan pada pembelajaran mata pelajaran secara terpisah. Yang kedua, sekolah menengah pertama yaitu SMP kelas 7, 8, dan 9 dengan fokus pada eksplorasi minat dan karakter. Sekolah menengah atas atau SMA tanpa jurusan tetap seperti IPA, IPS, atau bahasa. Siswa dapat memilih mata pelajaran lintas